Manchester City nggak pernah kehabisan stok kiper sejak era penjaga gawang legendarisnya Joe Hart. The Citizen selalu punya kiper berkualitas sebelum diakuisisi oleh Sheikh Mansour. Era kehebatan kiper The Citizen nggak pernah terputus dengan menciptakan beberapa penerus hingga zaman Ederson Moraes. Cetak Gol coba merangkum regenerasi kiper Manchester City yang nggak pernah gagal sebagai berikut. Shay Given. Shay Given menjadi kiper hebat pertama Manchester City yang hadir sebelum kecemerlangan Joe Hart. Penjaga gawang asal Irlandia ini merapat ke Manchester City di tahun 2009. Di era kepelatihan Mark Hughes, Given selalu menjadi andalan di bawah mister gawang The Citizen. Dirinya mampu menggeser posisi Joe Hart yang saat itu dipinjamkan ke Birmingham City. Terbukti di musim 2009-2010, ex-kiper Aston Villa ini mampu bermain sebanyak 44 pertandingan. Dari 44 pertandingan tersebut, Given mampu mencatatkan 14 clean sheet. Mark Hughes memuji Given yang dianggap sebagai kiper terbaik Premier League di musim tersebut. Dia membandingkan performanya dengan beberapa kiper legendaris seperti Peter Schmeichel. Mark Hughes bilang jika Shay Given telah menunjukkan bakat terbaiknya bersama The Citizen. Dia menambahkan sang kiper punya cukup pengalaman bermain di kompetisi Premier League. Salah satu aksi terbaik Shay Given adalah mampu menepis tendangan penalti dari Steven Gerrard. Mark Hughes sebelumnya sudah punya keyakinan sang kiper mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun hanya cemerlang selama satu musim, Shay Given mengaku bangga bisa berseragam Manchester City. Sebelumnya, dia sempat menolak tawaran Manchester United yang sempat meminatinya. Dalam wawancaranya, Shay Given mengatakan jika saat itu Sir Alex Ferguson memintanya untuk bergabung. Akan tetapi, sang ayah juga menyarankan untuk bergabung ke Manchester City. Shay Given mengungkapkan dirinya nggak pernah menyesal telah menolak untuk berseragam setan merah. Joe Hart. Setelah era Shay Given, Joe Hart kembali menduduki sebagai kiper utama Manchester City. Pemain legendaris itu layak masuk sebagai salah satu penjaga gawang legendaris The Citizen. Joe Hart mengawali era emasnya bersama The Citizen di bawah kepemilikan Sheikh Mansour. Saat itu dirinya digait dari Shrewsbury FC seharga €900.000 di tahun 2007. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Joe Hart sudah menjadi kiper langganan tim nasional Inggris U20. Dia harus berjuang keras untuk bisa menjadi kiper utama Manchester City. Beberapa pelatih The Citizen kurang percaya dengan kemampuan Joe Hart dengan meminjamkannya ke sejumlah klub. Karirnya mulai menanjak sejak diasuh oleh Roberto Mancini. Di musim 2010-2011, Mancini berhasil mengangkat kepercayaan diri Joe Hart. Tercatat, sang kiper telah memainkan 55 pertandingan dengan catatan 29 clean sheet di musim tersebut. Mancini pun sempat memberikan pujian kepada Joe Hart yang kerap menjadi penyelamat The Citizen. Dia bilang Joe Hart akan terus dikenang para fans karena performa gemilangnya. Wayne Rooney selaku legenda Manchester United juga nggak segan memuji performa dari Joe Hart. Rooney mengatakan sang kiper benar-benar tampil begitu luar biasa. Selama 8 tahun mengabdi, sang kiper mampu memberikan prestasi yang cemerlang. Dia sukses menyumbangkan 2 gelar Liga Inggris, 1 trofi FA Cup, dan 2 gelar Carabao Cup. Joe Hart juga berkontribusi besar dalam perebutan gelar juara dramatis di musim 2011-2012. Capaian gelar ini nggak bisa disamakan oleh kiper Manchester City manapun. Status kiper legendaris The Citizen semakin melekat dengan catatan gemilang dari Joe Hart. Selama berseragam The Citizen, Joe Hart telah bermain sebanyak 348 pertandingan. Catatan clean sheet-nya juga begitu tinggi di mana dia mampu nggak kebobolan sebanyak 137 laga. Claudio Bravo. Dominasi Joe Hart membuat Manchester City kesulitan untuk meregenerasi sosok kiper. The Citizen mulai mempercayakan Claudio Bravo sejak era kepelatihan Pep Guardiola. Pelatih berkepala pelontos itu menjadikan Joe Hart sebagai kiper lapis kedua. Penjaga gawang Glasgow Celtic ini cukup kesal dengan keputusan yang diambil oleh Guardiola. Joe Hart sempat mengobrol selama 2 jam dengan Pep Guardiola setelah kedatangan Bravo. Dia bilang sang pelatih nggak menyukai gaya bermainnya. Pep Guardiola lebih memilih untuk menjadikan Bravo sebagai kiper utama dan Willy Caballero sebagai pelapisnya. Claudio Bravo sendiri merasa nggak tertekan sebagai pengganti dari Joe Hart. Bravo tampil menjanjikan dengan catatan 3 kemenangan bersama The Citizen.
Sayangnya performa Bravo kemudian menurun dan kesulitan untuk meraih kemenangan. Dia hanya bisa mencatatkan 9 clean sheet dari 30 pertandingan yang dimainkan. Bahkan Bravo menjadi salah satu kiper dengan kebobolan terbanyak yakni 34 gol. Penurunan performa Bravo semakin terlihat jelas setelah dia hanya bermain sebanyak 13 laga di musim 2017-2018. Guardiola hanya menaruhnya sebagai pemain lapis kedua. Keadaan itu diperparah oleh cedera berkepanjangan Bravo di musim 2018-2019. Cedera ACL yang diderita sang kiper memaksanya untuk absen selama 8 bulan. Kemudian Bravo bisa bangkit di musim perdananya dengan mampu bermain sebanyak 17 pertandingan. Pep Guardiola sempat memuji sang kiper yang tampil apik menghadapi Liverpool. Dia bilang kalau Bravo menjadi aktor utama keberhasilan The Citizen memenangi gelar juara Community Shield di bulan Agustus 2019 yang lalu. Pep Guardiola bilang Bravo tampil begitu luar biasa. Padahal Bravo sendiri hanya menjadi kiper pelapis kedua yang hanya dimainkan pada pertandingan-pertandingan kecil. Namun saat itu Guardiola meminta sang kiper untuk meningkatkan performanya. Ederson Moraes. Ederson Moraes melanjutkan kegemilangan tradisi kiper Manchester City. The Citizen menggaetnya dari Benfica di tahun 2017 seharga 40 juta euro atau 673 miliar rupiah. Saat itu Ederson memecahkan rekor sebagai pembelian kiper termahal sepanjang sejarah. Di musim perdananya Ederson langsung menjadi andalan dari Pep Guardiola. Di musim 2017-2018, kiper asal Brazil itu telah memainkan 45 pertandingan di semua kompetisi. Sang kiper juga mampu mempersembahkan 1 gelar FA Cup dan Liga Inggris. Ederson menganggap musim pertamanya nyaris sempurna bersama The Citizen. Dia menganggap apa yang telah dia raih merupakan pencapaian tertinggi sepanjang karirnya. Ederson pun masuk dalam daftar pemain muda terbaik di tahun tersebut. Bagaimana tidak, dia menjadi kiper dengan kebobolan yang paling sedikit dengan catatan 21 clean sheet. Performanya bersama The Citizen semakin matang setelah Ederson mempersembahkan 1 gelar Liga Champions. Ini menjadi gelar si kuping besar pertama untuk The Citizen. Kontribusi besar Ederson terlihat sangat jelas di laga final menghadapi Inter Milan. Saat itu sang kiper menepis sundulan dari Federico Di Marco yang kemudian memantul ke mistar gawang. Nah cuman itu, Ederson juga mampu menghalau Romelu Lukaku mencetak gol setelah dibendung oleh kakinya. Pep Guardiola memuji setinggi langit kontribusi sang kiper. Bagi mantan pelatih Barcelona ini, Ederson merupakan salah satu kiper terbaik dunia. Guardiola bilang sang kiper punya refleks kaki yang luar biasa. Selain itu, kualitas operannya juga nggak boleh dianggap remeh begitu saja. Pep Guardiola sendiri memang sangat menyukai kiper yang bisa membangun serangan dari lini pertahanan. Itulah ulasan Manchester City yang nggak pernah gagal dalam tradisi menggaet kiper kenamaan. Bagaimana pendapatmu, pemain manakah yang selanjutnya akan meneruskan tradisi kegemilangan kiper Manchester City? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.